Jadi ini yang tersesat yang masuk surga ya. Jadi hakim dia mengadili secara sungguh-sungguh dan dipelajari apa tuntutannya dan apa hukumannya, apa perbuatan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh hakim. Tersesat dia, salah dia, maka tetap dia dapat pahala karena dia dah bersungguh-sungguh. Cuma dia dapat pahala 1. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh berusaha tepat dia, nggak salah dia dapat pahala 2. Jadi usaha dia itu hakim yang tersesat, padahal dia dah berusaha, dia masuk surga. Yang masuk neraka itu hakim yang khianat. Sudah jelas dia salah, dia kalah, dimenang-menangkan juga. Seperti di mana? MK. Udah jelas salah, dimenang-menangkan juga. Itu yang masuk neraka itu. Tapi kalau dia sudah berusaha dengan baik-baik segala macam, karena dia punya kelemahan, dia dimaafkan oleh Allah, maka dia dapat pahala 1. Seorang hakim yang berusaha sungguh-sungguh, dia memutuskan perkara, salah yang dia putuskan itu, maka dia dapat pahala 1. Kalau dia bersungguh-sungguh yang dia putuskan itu benar, dia dapat pahala 2. Yang masuk neraka, yang sudah jelas salah, dibenarkan. Itu yang sudah masuk neraka. Masya Allah. Ini dalam kitab Majmu' Fatawa. Maka orang yang sudah sengaja bersungguh-sungguh mencari kebenaran, tapi ada kelemahan, tidaklah dihukum oleh Allah. Dalam bahasa Arabnya, fala yu'aqibu, maka dia tidak diberikan ganjaran. Yu'aqab itu artinya hukuman, tidak ada hukuman bagi dia. Wa qad yaf'alu, karena dia sesungguhnya telah melakukan ba'da min amri bihi, dia telah berusaha mengerjakan satu perintah dengan sebaik-baiknya. Fayakunu lahu ajrun, walaupun tersalah dia diberikan pahala oleh Allah. Ala ijtihadihi, atas kesungguh-sungguhnya si hakim tadi memutuskan suatu perkara. Wa khata'uhu, dan kesalahannya allazi dhalla fihi, dia tersesat dalam melaksanakan itu, an haqiqatin, dari yang sebenar-benarnya, yang hakikatnya al-amri, hakikat perintah Allah, maghfurul lahu, diampunkan baginya. Dia berusaha baik-baik, tidak juga dimaafkan. Sama dengan mahasiswa saya, kamu harus hafal surat apa? Sabih. Ya, saya dari sekolah umum Pak, masuk kuliah kemari, nggak hafal sama saya. Coba separuh gimana? Nggak lulus, seharusnya nggak lulus. Juz amma itu harus hafal. Udah berusaha dia, beri waktu 2 hari lagi hafal, nggak hafal dia. Wadduha dengan wasyamsi, wadduha dengan wadduha wal laili iza saja. Maka saya katakan, dimaafkan, kamu lulus. Diluluskan juga. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Apalagi mahasiswa saya itu nggak banyak ya, nggak banyak. Tapi nanti di rumah ditambah lagi ya, jangan dicukupkan itu saja. Dimaafkan bagi dia. Seharusnya tak lulus, jadi lulus. Kenapa? Karena berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi Allah melihat kesungguhan manusia, sungguh-sungguh atau tidak melakukan kebenaran. Kalau bersungguh-sungguh walaupun tersalah, dimaafkan oleh Allah, seperti Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tidak bersungguh-sungguh, dia dikasih tahu kepada Hawa, "Oi dek Hawa, jangan dakek-dakek itu pohon khuldi. Itu kalau dimakan nanti buahnya kita bisa tercampak dari surga." Udah dikasih tahu berkali-kali. Aku cinta padamu Hawa, nanti kita berpisah kalau engkau makan buah khuldi. Iyalah Bang Adam. Karena instruksi dari malaikat, dari Allah Subhanahu wa taala, makanlah semua buah-buahan yang ada di surga ini, nikmatilah semuanya kecuali yang satu di sudut sana.
Yang satu itu nggak boleh. Itulah ujian dari Allah terhadap manusia. Di samping manusia menikmati segalanya, ada satu ujian. Mampu atau tidak menghadapi ujian itu. Kalau manusia mampu, dia akan mendapat balasan yang baik. Nah, masih di dalam kitab Ibnu bin Baz tadi, kitab Al-Fatawa juz 19 ayat 191, wa lam yaqul kullu dalalatin finnar. Jangan sekali-kali kamu menyatakan kamu ini orang tersesat, kamu masuk neraka. Lam yaqul, jangan sekali-kali kamu menyatakan berdosa, engkau sasih, bid'ah, masuk neraka, sesat ini, tidak boleh. Kata Imam Ibn Baz, lam yaqul, jangan sekali-kali kamu katakan itu. Kullu dhalalatin finnar, semua yang sesat masuk neraka, jangan. Ada yang sesat nanti masuk surga. Bal yadullah, bahkan orang-orang yang tersesat anil haq, dari kebenaran, min qasdil haq, dia sudah bersungguh-sungguh mencari kebenaran, wa qad ajtahada, sesungguhnya dia sudah berusaha, berjihad, dia sudah berjuang fi qalbihi, dalam mencari dan menuntut ilmu, fa'ajazun, cuma dia punya kelemahan sedikit. Manusia mana enggak ada yang lemah? Seperti Nabi Adam, Siti Hawa adalah lemahnya. Fa'ajazun anhu fala yu'aqib, orang yang seperti itu sebetulnya tidaklah berdosa karena bersungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguh sekalipun ada saja kekhilafan. Khilaflah Hawa makan buah khuldi karena dirayu oleh iblis. Siti Hawa, iya, kamu baru di surga ini. Iya, aku sudah lama, aku di kakakmu. Aku namanya iblis. Waktu itu belum bernama iblis, ya, malaikat Azazil namanya. Jadi iblis itu adalah di antara malaikat yang menyimpang, namanya Azazil. Aku ini kakakmu, sudah lama tinggal di surga. Apa yang informasi kamu dapat? Bang Adam mengatakan semua buah-buahan boleh dinikmati kecuali yang buah khuldi itu. Oh, itu salah, kata iblis. Aku kan lebih tua daripada Adam, aku lebih lama, akulah lebih tahu. Boleh dimakan, tidak apa-apa, tapi sedikit saja. Dirayulah Siti Hawa tadi. Setelah dirayu, akhirnya dimakannya. Nah, jadi ibu-ibu jangan mudah dirayu ya. Kalau dalam kisah ini yang terayu itu kan ibu-ibu. Bapak-bapak bisa juga dirayu ya. Dari yang terayu itu, mudah dirayu itu Hawa. Lalu dia makanlah buah khuldi itu, maka pakaian kebesaran surganya tercampak dari dia. Nampaklah oleh Adam dari jauh. Hei Hawa, apaan tuh? Kamu makan apa? Aduh Bang Adam, dah terlanjur aku makan buah khuldi atas nasihat si kakak ini. Nah, rupanya iblis tadi itu dia iri hati. Kenapa dia beriri hati? Pertama, Adam itu akan dijadikan khalifah di bumi. Yang kedua, Adam itu punya teman dalam surga, temannya Siti Hawa. Sedangkan iblis tak punya teman. Iri dia. Ilmunya banyak sekali, umurnya lebih tua. Jadi kalau ada orang yang ilmunya banyak, umurnya lebih tua, sombong dia dengan ketuaannya, itu namanya tua-tua iblis. Orang makin tua makin menyayangi yang kecil, makin banyak ilmu semakin murah memberikan ilmu kepada orang lain. Ilmu tak boleh disimpan-simpan, ya, ilmu harus disampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, akhirnya tercampaklah Siti Hawa dan Adam ke dunia, ke bumi ini. Yang Adam tercampak ke Sri Lanka, India, ada mungkin Adam namanya di sana. Dan Siti Hawa tercampak ke Arab, Jeddah. Jeddah itu artinya nenek pertama. Maka suara mereka dipertemukan oleh Allah lewat udara, lewat angin.
Dari angin itulah akhirnya bertemu di padang Arafah, padang pertemuan. Nah, selama itu Adam tahu dia dihukum bersalah, Siti Hawa tahu, maka dia membaca doa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berdua, Adam dan Hawa, telah melanggar perintah-Mu. Karena itu ampunilah kami, ya Allah. Kalau Engkau tidak ampunkan kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang yang sangat rugi di dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dapat kita simpulkan